Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah belajar, kita akan dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada suatu bacaan tertentu. Yang kedua, setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa itu ide pokok? Siapa yang tahu? Iya, ide pokok adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Lalu, bagaimana cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Masih ingat tidak? Ini materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, jadi ketika kita ingin mencari ide pokok dari suatu paragraf, yang dilakukan adalah yang pertama, kita baca dulu paragrafnya atau teks dalam paragraf itu dengan seksama. Selanjutnya, kalian tentukan kalimat utamanya. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita akan bisa menentukan ide pokoknya. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Ingat rumus ABC. Jika di awal paragraf namanya kalimat deduktif, jika kalimat utama ada di belakang atau akhir paragraf namanya kalimat induktif, dan dinamakan campuran jika dia berada di awal dan di akhir paragraf. Sekarang kalian buka buku siswa tema 5 halaman 3. Cermati dan baca paragraf 1, bacaan tentang ekosistem. Sekarang kita lihat dulu, kita pilah-pilah menjadi kata. Oke. Dari paragraf tadi itu ternyata ada 5 kalimat. Yang pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalimat kedua, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Yang ketiga, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup yaitu biotik dan bagian tak hidup yaitu abiotik. Yang keempat, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Sekarang, dengan melihat kelima kalimat ini, kita bisa menentukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu biasanya terletak di atas atau di bawah, di awal atau di akhir ya. Kemudian itu merupakan inti dari bacaan. Ternyata kalimat utamanya ada di kalimat pertama yang berbunyi semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian sekarang bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Ini dari teks paragraf tadi. Cara menentukan ide pokok
dari sebuah paragraf tadi adalah dengan melihat kalimat utamanya. Nah, jadi kalimat utamanya tadi kan paragraf 1. Jika kita tarik menjadi ide pokok, maka bunyi ide pokoknya adalah makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam mencari ide pokok, itu bisa yang pertama dengan cara mengambil kalimat utama sebagai ide pokok, dan yang kedua bisa dengan cara mengurangi beberapa kata pada kalimat utama tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah tuliskan ide pokok dari paragraf selanjutnya pada bacaan ekosistem di buku siswa halaman 3 tadi. Kemudian kirim jawabanmu melalui nomor WA gurumu. Kalau kita lihat di bacaan tadi tentang ekosistem, ternyata komponen ekosistem itu ada 3. Di situ ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Apa sih individu, populasi, dan komunitas itu? Ya, ini gambarnya si kucing. Ini contoh individu, seekor kucing. Populasi, beberapa ekor rusa. Jadi populasi itu jenisnya sama, rusa, beberapa ekor. Terus kemudian yang terakhir adalah komunitas. Ini komunitas hewan di savana. Ada jerapah, ada banteng, dan lain sebagainya. Kemudian komponen ekosistem itu dibagi menjadi 2, ada komponen biotik atau yang berasal dari makhluk dan abiotik. Biotik ada hewan, ada tumbuhan, jadi kemudian untuk yang abiotik ada air, tanah, sinar matahari, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut, coba kalian sebutkan dan kalian pikirkan apa saja komponen biotik dan komponen abiotik yang ada pada gambar berikut. Nah, ini dalam sebuah ekosistem itu kita menemukan hewan sebagai salah satu komponen biotik. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini, apa perbedaannya? Iya, perbedaannya adalah terletak pada jenis makanannya. Kenapa kok bisa berbeda? Kalau dilihat di sini, ada yang makanannya dari tumbuhan dan ada yang makanannya dari hewan. Kalau dari tumbuhan bisa dari batang, daun, biji, buah maupun bunganya itu masuk ke hewan pemakan tumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah mengamati hewan di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian catat minimal 5 hewan yang makanannya tumbuhan dan 5 hewan yang makanannya hewan lain. Jangan lupa kirim jawabanmu melalui WA pribadi gurumu. Jelas ya? Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah, coba siapa yang bisa menentukan? Oke, yang pertama, ide pokok adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Cara menentukannya dengan menentukan dulu kalimat pertama, baru ditarik menuju ide pokoknya. Yang kedua, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain. Oke anak-anak, tiba kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan kita minta maaf. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.